Halo bro, sis, baik aja kan? Alur cerita kali ini berjudul Damsel, di mana menceritakan seorang putri berusaha menyelamatkan keluarga dan kerajaannya dari krisis ekonomi di wilayah utara. Secara tak sadar, dia menjadi tumbal bagi kerajaan lain untuk diserahkan kepada sang naga. Oke, sebelum mulai, kita intro dulu. Kisah dibuka dengan adegan sang raja dengan para anak buahnya berkainan tinggi bisa mengalahkan sang naga yang berada di suatu bukit bebatuan, di mana tempat sarangnya naga dari zaman purba. Mereka pun masuk ke dalam sebuah gua yang ternyata di dalamnya sangat luas sekali. Kemudian mereka menemukan sarang naga tersebut, di mana di situ terdapat telur naga sedang menetas. Tiba-tiba sang naga datang dan membakar sebagian prajurit raja dan membunuh para prajurit tersisa. Raja pun tampak pasrah akan hidupnya, dan ketika sang naga telah di hadapannya seakan mau menerkam, kemudian Ken pun beralih, di mana diperlihatkan dua putri berada di suatu lahan yang tandus dan kering, di mana mereka berdua sedang mencari batang kayu untuk dijadikan kayu bakar. Mereka adalah Elodie dipanggil Ellie dan adiknya Floria, di mana mereka sangat akrab. Lanjut, mereka adalah putri dari kerajaan utara, di mana kerajaan mereka sedang dalam masalah perekonomian. Dan kelihatan putri Elodie telah dilamar seorang pangeran dari kerajaan Aurea, di mana kerajaan itu sangat kaya. Sang raja sangat gembira karena akan membantu perekonomian mereka. From the Queen of Aurea. Sampai di sana, putri Elodie dan adiknya sangat terpukau akan keindahan kerajaan itu. Mereka pun sangat gembira dan senang berada di kerajaan Aurea. Kemudian, mereka berjumpa dengan keluarga Pangeran Aurea. Sang pangeran bernama Henry. Singkat cerita, mereka pun menjadi akrab. You were being guilted into anything. High on the mountain last night. Torches. Di sisi lain, sang ayah Elodie kelihatan murung ketika keluar dari ruangan pertemuan. Is the wedding still on? Hari pun berlalu di mana sang putri Elodie akan menikah dengan Pangeran Henry. Beautiful, Your Majesty. I'm glad you approve. Terlihat putri Elodie sangat menikmati di mana dia akan menjadi bagian dari kerajaan Aurea yang sangat makmur. Ditambah sang pangeran menyukainya. I present my son and new daughter, Elodie, Princess of Ori. Cerita pun berlanjut di mana mereka telah resmi menikah. Putri Elodie pun berpamitan ke kedua orang tua dan terutama adiknya Floria. Pangeran dan Putri Elodie pun berangkat menaiki kereta kerajaan yang kelihatan jelas sekali kemewahannya. Mereka pun menuju tempat di mana kerajaan itu selalu mengadakan ritual sejak ratusan tahun lalu, di mana masa lalu kerajaan tersebut terkait langsung dengan ritual yang mereka akan adakan. Mereka sampai di tempat itu, putri dan pangeran diarahkan ke dalam gua, di mana tempat ritual itu berada. Terlihat jelas, di dalam gua ada jembatan penghubung untuk sampai ke altar tempat ritual berada. Singkat cerita, di atas altar, kedua telapak tangan mereka dilukai, dan kedua tangan mereka saling berpegangan, simbol di mana sang putri Elodie menjadi keluarga kerajaan Aurea. Let our two lines mingle and fast become one.
Dan ketika kembali untuk keluar dari goa, tiba-tiba pangeran melempar Putri Elodie dari jembatan penghubung ke jurang di mana gua tersebut berada. Ternyata ritual itu adalah perjanjian antara sang raja dengan naga, di mana raja telah menghancurkan 3 telur naga, dan karena takut akan sang naga akan membunuhnya, dia pun membuat persepakatan dengan naga di mana 3 putrinya akan dia korbankan kepada makhluk tersebut. Balik ke sang putri, di dasar tebing gua, sang putri sadar dan merasa kesakitan. Dia pun menyadari ternyata dia adalah tumbal dari kerajaan tersebut. Dia kemudian melihat banyak sekali aksesoris-aksesoris peninggalan para putri terdahulu. Sang putri pun berharap bisa keluar dari situ hidup-hidup. Dia kemudian mencari jalan keluar dengan mengikuti alur di tempatnya berada. Tak sadar, sang putri bertemu langsung dengan naga itu. Sontak putri ketakutan dan lari bersembunyi. Sang naga pun tahu akan ketakutan putri. Malahan naga meneror putri terus, seakan-akan dia tahu jalan pikiran sang putri. Your name, little bird. Speak your name. Elodie. The scent of royalty betrays you. It's in your blood. Dan ketika sang naga mengeluarkan semburan api, si putri berusaha lari menghindar akan semburan itu. Putri pun masuk ke lubang kecil yang hampir tidak bisa dia lewati. Beruntung putri terlepas dari baju nikahnya, sehingga bisa menghindar dari api lanjutan dari sang naga. Meski kakinya terkena sedikit semburan api. Beruntung ada besi kuningan di baju pengantinnya. Elodie pun mengasahnya untuk dijadikan pisau sebagai alat bantu. Lanjut cerita, sang putri mengikuti alur lubang kecil itu. Ternyata lubang kecil itu menuju ke suatu tempat yang ada sinar cahaya. Tapi sayang ada jurang pemisah. Dia pun melompat ke tempat yang ada cahaya dan mengandalkan pisau untuk bisa menahannya. Jangan sampai terperosok masuk ke dalam jurang. Dengan susah payah, dia pun berhasil sampai ke sebelah. Ternyata yang bercahaya itu adalah serangga yang bisa mengeluarkan cahaya. Putri pun mengumpulkan sebagian untuk dijadikan alat penerang. Lanjut, ketika Putri Elodie sementara menikmati tetesan air yang membeku dari atas tebing, tiba-tiba api masuk membakar tempat itu. Beruntung Putri Elodie cepat menyadarinya dan lari masuk ke dalam gua kecil, sehingga naga tidak bisa mengejarnya. Lanjut cerita, ketika Putri Elodie tersadar dari tidurnya, dia kaget karena serangga menempel di kaki yang ada lukanya. Dia pun melihat ternyata serangga itu menyembuhkan lukanya dengan lendir yang ada pada serangga. Kisah pun berlanjut di mana Elodie menyusuri gua yang belum pernah dia masuki. Dan sampailah dia di suatu tempat di mana ada lubang kecil menuju ke atas tepi tebing penuh dengan kristal-kristal tajam. Dan beruntung di situ ada mahkota yang bisa dipakai Elodie untuk menjadi alat bantu. Pikir Elodie ada seorang putri yang bisa lolos dari situ dengan mengandalkan mahkota itu untuk naik ke atas. Di pertengahan lubang kecil itu, si naga datang dan melihat Elodie sedang memanjat kristal untuk sampai ke atas. Naga pun tak bisa apa-apa, hanya berharap Elodie jatuh, supaya dia bisa melahapnya. Akhirnya Elodie sampai di atas, dan dikiranya telah lolos, ternyata dia berada di pertengahan tebing yang sangat tinggi. Dari atas, dia melihat ayahnya dan pemandu jalan sedang mencarinya dan sedang menuju tempat itu. Sadar ayahnya dalam bahaya, dia pun langsung balik menuju ke dalam gua untuk bertemu dengan ayahnya. Lanjut, Elodie nyasar dan masuk ke tempat sarangnya naga tersebut. Elodie pun kaget, ternyata kisah yang dia kira hanya cerita belaka ternyata benar adanya, di mana dia melihat rangka 3 naga kecil mati dibunuh.
Sementara itu, ayah Elodie beserta para pemandunya telah masuk ke area tempat naga berada. Tak berapa lama terdengar suara aungan naga, dan mereka pun menjadi mangsa naga itu. Why are you here? It's not my mercy that you should seek. Ayah Elodie akhirnya terkena tusuk kuku naga, dan sebelum meninggal sempat mengungkapkan penyesalannya atas kelakuannya, menukarkan putrinya dengan emas dan menjadi tumbal untuk kerajaan Aurea. Ayahnya menyuruh Elodie untuk lari dari situ karena ibu tiri dan adiknya telah menunggu di kapal. Elodie pun lari keluar mengikuti alur jalur masuk ayahnya. Sadar akan kecepatan sang naga, Elodie pun bersembunyi dan hanya si kuda ayahnya yang lari menuju dermaga. Dan ketika sang naga melihat tidak ada penunggangnya, naga pun menjadi marah dan membabi buta menyemburkan lahar api dari mulutnya. Skane pun beralih di kerajaan Aurea. Sang ratu menjadi marah karena tidak sesuai rencananya. Dia langsung mengambil Floria, adik Elodie, di dermaga kapal untuk dijadikan tumbal pengganti kakaknya. Keesokan harinya, ibu tiri Elodie bertemu di jalan dan memberitahukan Elodie bahwa adiknya telah diculik Ratu Aurea untuk dijadikan tumbal menggantikan dia. Elodie! Stepmother, Oh! where's Floria? They took her. Seketika itu Elodie langsung balik menuju tempat naga itu. Find her. Di dalam goa, Elodie mempersiapkan semua apa yang diperlukan untuk berhadapan langsung dengan sang naga, di mana pikirannya tertuju semua untuk menyelamatkan Floria, adiknya. Lanjut cerita, ketika sang naga tertipu oleh taktik Elodie, dia pun marah dan langsung cepat balik. Wake up! Elodie, you're alive. Floria pun langsung bersembunyi, dan ketika sang naga sampai di situ, Floria sudah tak ada. Dan sang naga pun langsung berhadapan dengan Elodie, di mana Elodie telah menghunuskan pedang ke arah matanya. That won't kill me. Dan tak lama mereka pun saling bertikai. Mata sang naga terkena pedang Elodie, dan tangannya juga terkena tusukan Elodie. Sebaliknya, Elodie pun tinggal pasrah akan keadaannya kian tersudut. Dan ketika ada kesempatan satu-satunya, Elodie memanfaatkan kecerdikannya untuk menyerang sang naga dengan apinya sendiri. Alhasil, sang naga terbakar dengan lahar api yang keluar dari mulutnya. Sang naga pun pasrah, Elodie pasti membunuhnya. Tapi pikiran dia dengan Elodie berbeda. Elodie menyembuhkannya dengan liur serangga. Sang naga pun mengerti ternyata para keturunan raja telah berbohong padanya dengan mengganti tumbal keturunan mereka dengan orang lain. Lanjut cerita, Skane pun beralih di mana kerajaan Aurea sedang mengadakan pesta pernikahan sang pangeran. Tiba-tiba koin bergelinding dan muncullah Elodie. Semua yang ada di situ pada kaget.
Dan tak lama kemudian muncullah sang naga perkasa meluluh lantangkan kerajaan tersebut. Family and run. Di akhir cerita, mereka pun pulang ke utara untuk membantu rakyat mereka. Dan tak lupa sang naga menjadi penjaga mereka. Tamat.